Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sunaryadi. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang materi sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan atau mustahab dan tidak diwajibkan, tapi memiliki pahala besar bagi yang melaksanakannya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah tarafin nahar wa zulufan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan kerjakanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada dua. Ada sholat sunnah muakkad dan ada sunnah ghairu muakkad. Yang mana sholat sunnah muakkad ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, dan ini sering dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, sholat ghairu muakkad, sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu kadang-kadang dilakukan, kadang pula ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja sholat sunnah muakkad itu? Yang pertama, sholat sunnah rawatib, ini termasuk muakkad, yaitu sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah setelah melakukan sholat wajib. Nah, waktu pelaksanaannya itu setelah sebelum dan sesudah melakukan sholat wajib. Adapun dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba seorang muslim mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat setiap hari selain sholat wajib, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Kemudian jumlah rakaatnya antara 2 sampai dengan 4. Yang kedua adalah sholat tahajud yang dilaksanakan pada malam hari setelah tidur. Ini dikerjakan yaitu antara minimal 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat witir. Sholat witir dilaksanakan setelah isya atau setelah tahajud. Adapun bilangannya yaitu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang menjadi dalil, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah sholat duha. Nah, waktunya adalah di antara jam 7 sampai 11 pagi. Nah, jumlah rakaatnya antara 2 sampai dengan 12. Kemudian sholat sunnah taraweh. Nah, sholat taraweh ini dilakukan pada malam Ramadan. Jumlahnya ada yang 8, ada juga yang 20. Kemudian selanjutnya itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini Idul Fitri dilakukan 1 Syawal dan Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jumlah 2 rakaatnya yaitu 2 rakaat ya, tanpa azan dan iqamah, di mana yaitu tambahannya ada 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Itu untuk sholat sunnah muakkad. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad yaitu seperti yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Ini dilakukan saat ketika masuk masjid sebelum duduk. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum ia sholat 2 rakaat.
Nah, adapun rakaatnya adalah bilangannya dua rakaat. Kemudian yang kedua adalah yang ghairu muakkad, yaitu salat istikharah. Salat istikharah ini dilaksanakan ketika menghadapi pilihan penting antara A atau B dan lain sebagainya. Dihadapkan dengan pilihan. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Kemudian yang ketiga adalah daripada macam sholat ghairu muakkad, yaitu sholat hajat. Ini dilakukan saat memohon pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki hajat kepada Allah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat. Ini jumlah rakaatnya antara 2 sampai 12. Kemudian ada sholat taubat. Ini dilakukan setelah melakukan dosa. Yang selanjutnya yaitu sholat gerhana, ya, baik khusuf maupun kusuf. Ini terjadi ketika saat terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian yang terakhir yaitu sholat istisqa. Ini dilakukan saat memohon hujan turun ketika musim kering. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sungguhnya keluar ke lapangan lalu beliau berdoa dan sholat 2 rakaat. Sobat PJJ, selanjutnya untuk gerakan dan bacaan sholat sunnah itu sama dengan sebagaimana sholat wajib. Ada takbiratul ihram, doa iftitah, fatihah, ruku, itidal, sujud sampai dengan salam. Nah, apa hikmahnya dilakukannya sholat sunnah ini? Keutamaannya apa? Yang pertama adalah menyempurnakan kekurangan daripada sholat wajib. Mungkin kita terkhilaf. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjadikan sarana penghapus dosa. Yang keempat, menenangkan hati dan pikiran. Yang kelima, menambah pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah adalah bagaimana bukti cinta dan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari melaksanakannya dengan ikhlas dan khusyuk, akan membawa tentunya ketenangan hidup dan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.